Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita, ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, ulama-ulama kita anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim, karena Allah ingin memuliakanmu. Kamu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Fa ammal yatima fala taqhar, jangan kau hardi. Nah, jadi sabar. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar dia. Kalau dia menangis, setetes pun air matanya tak ada menangis. Bapak enggak sedih Pak? Itu pinjaman dari Allah Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustadz nih kalau cerita selalu nggak enak aja. Oke, kita balik. Sekarang kita balik, suami yang meninggal. Ibu tuh nggak nangis. Banyak orang heran, ibu nggak nangis. Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Ustadz, saya punya pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dan kuat ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita menghadap Sang Ilahi? Ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, respon sahabat macam-macam. Umar mencabut pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata fa'atrim unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, ku pancung kepalanya. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul tapi meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab. Orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat. Hari ini Abdul Somad yang menasihati, sabar ya, sabar ya. Tapi ketika musibah itu datang, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu datang pada pukulan yang pertama. Maka balikkan pada Allah. Ini ujian. Sabar. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, sabar. Memang berat, terasa lembut lunak tanah itu dipijak, terasa gempa bumi, tapi datang kawan-kawan menyabarkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita, ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, ulama-ulama kita anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim, karena Allah ingin memuliakanmu. Kamu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Fa ammal yatima fala taqhar, jangan kau hardi. Nah, jadi sabar. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar dia. Kalau dia menangis, setetes pun air matanya tak ada menangis. Bapak enggak sedih Pak? Itu pinjaman dari Allah Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustadz nih kalau cerita selalu nggak enak aja. Oke, kita balik. Sekarang kita balik, suami yang meninggal. Ibu tuh nggak nangis. Banyak orang heran, ibu nggak nangis. Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Balikkan pada Allah SWT. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama,
ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat. Habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Oh, yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget ya Allah. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa nggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan, nggak boleh doa yang nggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia, insya Allah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, Pak, istri bapak? Iya. Bapak ganteng kok bisa yang gitu? Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ayat itu. Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden, kita tidak lihat dia, yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena, yang satu dikasih pena, yang satu dikasih pena, 3 orang, tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur, ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah, masa cuman ngasih pena, kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya, tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis, orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau berdapat, walaupun dia biasa aja, itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, nanti bapak ibu pulang besok kalau ada yang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap ada usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak, ya pendekatan lah kiai. Ustadz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Dia nggak mau dia. Coba bawa. Tanya, calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Mana tuh? Pak. Ini mau minta, mohon Bapak Sudi agak, oke, begitu sampai di sana, langsung dia, nggih Pak. Apalagi sampai Pak Rektor, iki mahasiswa wapi tenan iki. Masya Allah, langsung Insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa, nanti yang diterima saya. Bercanda. Bagaimana pandangan dan pendapat Ustadz tentang jaringan Islam liberal yang sudah mulai marak di Indonesia dan saat ini mulai masuk ke kerohanian SKI sekolah-sekolah. Jadi ada di Jawa Timur Pondok Pesantren Ponorogo, Gontor, Darussalam punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi. Itu ketua daripada MIUMI, Majelis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia. Mereka ini punya namanya INSIS, bukan ISIS, INSIS,
INSIST. Ini yang konsen dalam masalah mengcounter liberal. Jadi adik-adik nanti buat kajian, undang mereka. Cuman mereka tidak model ceramah begini, pakai makalah serius, pakai infokus. Nanti undang. Ada namanya Dr. Adian Husaini. Kemudian ada pula Dr. Fahmi Zarkashi dari London, Inggris. S2-nya dari IIU, International Islamic University di Islamabad, Pakistan. Ada lagi dapat doktor 2, satu dari Bonn, Jerman, yang satu lagi dari Istak. Murid langsung dari Profesor Dr. Naqib Al-Attas yang ada di Malaysia. Ini mereka konsen mengcounter itu. Nanti adik-adik is a world Islamic view, bagaimana memandang dengan pandangan Islam, bagaimana program brainwash, cuci otak, bagaimana itu semua dari pagi sampai makan siang zuhur sampai sore sehari membahas tentang masalah itu dengan pakar-pakarnya. Insyaallah ke depan buat program apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, apakah triwulan, apakah caturwulan, bulan ini ustadz ini, bulan depan ustadz ini. Tapi kalau untuk insist tadi harus satu paket. Ini insyaallah memberikan pandangan yang baru buat kita semua insyaallah. Amin. Amalan apa saja yang bisa menghapus amalan kita? Amalan apa yang bisa menghapus amalan kita? Nan pertama hasad. Iyakum wal hasada, janganlah kalian hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad dengki busuk hati, yakulul hasanat, memakan amal soleh, puasa, solat, zakat, haji, umroh, baca Quran, habis dimakan dek hasad. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Mudah-mudahan ibu bapak kita semua termasuk Abdul Somad bersih hati dari hasad. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Mancalia gelang ameh kawan kumat darah tinggi. SMS kecil ibu. Apalagi yang bisa merusak amal? 2. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau syirik, persekutukan Allah, kau duakan Allah dengan dukun, cinta ditolak, dukun bertindak. Suami tak patuh, ambil rambutnya, ambil kukunya, dibakar, minta ke dukun, masukkan ke kopi. Suami minum, mati. Syirik. Sudahlah syirik, jadi janda pula. Lain asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur. Jangan sampai syirik. Bagaimana cara mengembalikan amal tadi? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bisa balik amal baik awak, bisa. 3 syaratnya. Illa man taba, taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat, iman, amal soleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim, semua dosa salah mereka dulu diganti Allah hasanat, diganti Allah menjadi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pernah salah tapi kemudian bertobat dan kesalahan kita diganti Allah dengan kebaikan. Apa hukum bercadar Pak Ustadz? Bercadar ajaran Islam. Istri-istri Nabi bercadar, sahabat-sahabat Nabi bercadar. Zaman Nabi perempuan yang nampak matanya, zaman sekarang matanya tertutup dan lain nampak. Maka kalau ada perempuan bercadar jangan ejek. Tapi ulama tak sepakat tentang cadar. Sebagian mengatakan cadar wajib, tapi sebagian mengatakan cadar tidak wajib. Maka antara yang bercadar dengan yang tak bercadar jangan saling mengejek. Ibu yang tidak bercadar jangan ejek yang bercadar. Bantu ninja mau lihat. Kenapa ketika melihat perempuan bercadar kita marah, tapi melihat perempuan tak pakai rok kita diam? Kenapa melihat perempuan bercadar kita risih? Kenapa melihat perempuan pakai rok pendek kita diam? Berarti otak kita sungsang. Maka yang bercadar bagus, apalagi anak-anak gadis cantik, putih. Saking putihnya kalau nyo minum kopi nampak hitam sih. Itu bagus pakai cadar. Kalau nyo enggak pakai cadar habis bertabrakan supir-supir angkot di jalan. Nah, yang bercadar teruskan, yang pakai jilbab teruskan. Yang bercadar dengan yang tak bercadar jangan kelahi.
Karena kalau yang bercadar dengan tak bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak pakai baju. Mohon maaf, cakap saya tak sopan. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai. Apa hukum bercadar anak SD umur 9 tahun? Allah bisa karena membiasakan diri. 9 tahun sebagian sudah haid, menstruasi. Perempuan yang sampai menstruasi, maka dia menutup aurat. Tapi anak umur 5 tahun dibiasakan bercadar, jilbab. Anak ketek awak pakai jilbab. Belum sampai 9 tahun. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah, tidak. Nah, maka dibiasakan dari kecil. Kalau sudah tua, bambu bisa dibentuk ketika masih rebung. Rebung masih bisa dibentuk. Tapi kalau sudah menjadi bambu kuning, 2 kemungkinan. Kalau indah inyo patah, kepala awak na pacah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang solehah.